Kalau dia investor membawa duit, ya monggo saja silakan. Dari antah berantah kita nggak peduli, asal membawa duit. Oh saya harus membawa tenaga ahli, oh silakan. Tenaga ahli itu 2, 3 kan, bukan ribuan kayak begitu. Pak Sutioso bilang kalau mau datang investasi ya nggak apa-apa silakan monggo. Ya bawa duit. Kalau saya pribadi Pak nggak perlu tenaga, nggak perlu investasi asing sih, Indonesia mampu. Tapi ya paling tidak Pak Sutioso sekarang udah ada perhatian terhadap TKA Cina, ya kan? Iyalah. Ingat ya, TKA Cina, bukan orang Cina yang warga negara Indonesia. Beda itu. Assalamualaikum wabarakatuh, welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita mau membahas sebuah berita ya. Ini beritanya, mantan Gubernur DKI Jakarta ajak rakyat waspadai TKA Cina. Dari dulu itu Pak, sudah banyak di media sosial yang mengingatkan tentang TKA Cina ini. Cuman kok Bapak baru bersuara sekarang ya. Tapi alhamdulillah sih baru ngomong, nggak apa-apa ya. Ya kita mau lihat videonya atau baca beritanya nih. Gua ada videonya, ada beritanya. Ini beritanya dilansir oleh realita.co ya. Artinya gini guys, kenapa gua ada berita ada video? Gua kalau nyampein berita yang ada videonya itu, ya itu harus ada laman resminya gitu. Kayak kemarin gua ngomongin tentang Ustadz Abdul Somad itu, karena ada video yang di TV-an ditublik. Katanya gua yang motong, makanya orang kalau nggak pinter ya begitu. Padahal di situ gua cantumin juga link berita resminya itu dari kantor berita resmi. Ya, di sini ada kantor berita resminya dari realita.co. Jadi videonya nanti gue tampilin ya. Gue baca dikit deh nih. Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso mengajak seluruh pihak khususnya umat Islam untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Karena kita ini mayoritas, jangan sampai suatu saat kita ini tersisih. Kata Sutioso saat memberikan sambutan di acara silaturahim tokoh dan ulama di DKI di Jakarta Islamic Center. Seperti dikutip media ini Senin 23 Mei 2022. Oke, beritanya ada beritanya. Artinya bukan hoax. Oke. Dan ini kita dengerin videonya deh ya guys. Ya, kita dengerin deh beliau ngomong apa supaya kita menyimak apa yang beliau ucapkan di acara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga persatuan kesatuan itu. Ya karena kita ini mayoritas ya. Jangan sampai suatu saat kita itu tersisih. Ya. Benar.
Saya jujur aja miris saja. Oh, banyak sekali pekerja-pekerja asing datang. Kalau dia investor membawa duit, ya monggo saja silakan. Dari antah berantah kita nggak peduli, asal membawa duit. Oh, saya harus membawa tenaga ahli. Oh, silakan. Tenaga ahli itu 2, 3 kan, bukan ribuan kayak begitu. Pak Sutioso bilang kalau mau datang investasi ya nggak apa-apa, silakan monggo. Ya bawa duit. Kalau saya pribadi Pak nggak perlu tenaga, nggak perlu investasi asing sih, Indonesia mampu. Tapi ya paling tidak Pak Sutioso sekarang udah ada perhatian terhadap TKA Cina, ya kan? Iyalah. Ingat ya, TKA Cina bukan orang Cina yang warga negara Indonesia. Beda itu. Itu beda. Kalau warga negara mau ras apapun ya wajib dilindungi oleh negara, begitu. Jadi kita harus waspada sekali lagi ya. Waspada, Karena ini Pak. kalau kita diam-diam, saya jamin orang itu nggak akan pernah pulang ke negaranya, nggak akan pernah. Kalau saya jadi presiden Tiongkok, ngurus 1,4 miliar orang itu mau bagaimana? Ngasih makannya, ngasih papannya, ngasih sandangnya, belum sekolahnya, belum rumah sakitnya. 1,4 miliar ya penduduknya. Banyak betul ya. Iya. Nggak akan mampu Pak. Maka yang paling mudah adalah ekspor orang. Iya. Alhamdulillah saya sudah 50 negara lebih pernah saya kunjungi. Nggak pernah ada negara yang bebas dari etnis Tionghoa, ini nggak akan ada. Semua ada. Oh tuh. Yang paling dekat Singapura aja. Perdana Menteri dulu pertama orang Padang, orang Melayu. Sekarang nggak ada lagi orang Melayu. Lihatlah Malaysia sudah hampir, udah beberapa departemen-departemen dipimpin etnis ini. Kok kita nggak sadar-sadar gitu loh kita itu. Bukan apa, saya orang intelijen, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa membaca. Pakai-pakai itu yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang sampai Papua, nggak akan pernah kembali dia ke sana. Nggak akan pernah kembali. Jadi dikirim dari RRC ke sini untuk bertempat tinggal di sini ya Pak ya. Ngopi dulu saya Pak. Ini Pak, minta maaf saya Pak ya. Udah dari dulu sih, udah banyak. Tapi Bapak baru ngomong. Itu juga pertanyaan saya Pak, kenapa Bapak baru ngomong sekarang? Walaupun sekarang itu ya tetap bagus gitu, tapi kan nggak mungkin, Bapak kan mantan intelijen. Iya kan, mantan intelijen gitu. Bapak sendiri yang bilang, masa Bapak baru tahu? Netizen itu Pak, ya udah dari tahun berapa itu banyak video-video beredar di medsos ya kan tentang TKA itu. Kok Bapak baru ngomong sekarang? Nah itu pertanyaan juga itu Pak. Pasti di sini. Di Tiongkok punya anak 2 Pak, yang anak kedua ini kayak yatim piatu diperlakukannya oleh pemerintah. Nah di sini dia bikin anak sebanyak-banyaknya. Departemen. Apa karena ada yang KB? Nggak ada. Apalagi nanti berkolaborasi dengan memang pengusaha-pengusaha yang kayak di sini. Artinya jangan sampai ini terus kita nggak sadar-sadar, akhirnya mereka yang mayoritas bukan kita. Satu saat nanti itu yang saya inginkan. Saya sudah tua ya, tapi saya tidak bisa mengerti dan saya diam saja tutup mata, tidak bisa saya seperti itu akan dosa bagi saya ya. Saya terus bahkan saya ingin wakafkan sisa umur saya itu mengabdi negeri ini. Saya ingin negeri ini jadi negeri yang berdaulat. Iya Pak. Alhamdulillah sih Pak, Bapak sekarang ngomong. Ya mudah-mudahan kita coba nanti mau gandeng Pak Sutioso, kita mau kirimin surat kali ya tentang masalah pandemic treaty ini. Ya, beliau juga harus tahu rakyat Indonesia dipaksain vaksin begitu kan. Katanya mewakafkan sisa umurnya. Baik Pak, ayo sama-sama kita mewakafkan umur kita untuk Indonesia. Ya kan? Iyalah. Jangan sampai negara yang dikasih resources, sumber daya alam yang terkaya, yang terbanyak di dunia, kita terus saja kayak begini. Nah. Ya. Dan akibat pandemi, akibat utang kita yang jumbo, ya, itu siap-siap saja 2024 itu mungkin situasinya akan seperti tahun 98.
Nih Pak, minta maaf. Ada kalimat yang Bapak tentang pandemi. Pandemi itu Pak menyimpan misteri tentang kejahatan kemanusiaan yang diduga dilakukan oleh pemerintah. Adanya korban-korban KIPI, masalah mandatori, dan itu sedang kita gugat di PT UN Pak. Ya, nggak cuman pandemi itu cuman sakit begitu aja Pak, nggak Pak. Ada kemungkinan diduga terjadinya kejahatan kemanusiaan terhadap apa yang disebut kebijakan pemerintah dengan mandatori vaksinasi. Nah itu Pak, ya. Dan ditambah utang lagi ya Pak, utang itu tambahan itu. Tapi orang banyak fokus di utang ya, belum lagi nanti WHO pandemic treaty Pak. Aduh, ya mudah-mudahan kita bisa juga ya berkonsolidasi dengan Pak Sutioso. Artinya kalau itu terjadi, ya tentu seorang intelijen mesti mengantisipasinya yang terburuk bukan yang terbaik. Yang terbaik kita udah rokokan aja nggak masalah. Yang terburuk kita kalau terjadi udah kita pikir sekarang. Kita Muslim tidak boleh diam. Kita harus menjadi penjuru, kita ada paling depan untuk mengamankan NKRI ini sesuai dengan cita-cita para leluhur kita dulu. Nah ini sepakat gue, sepakat. Kita bukan rakyat Indonesia yang memperjuangkan Islam di Indonesia, tapi kita umat Islam di Indonesia yang memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia. Sepakat kita Pak, ayo Pak, sama-sama kita Pak, bergabung, bersatu. Bismillah, bisa insya Allah. Ya. Saya sekali lagi senang sekali bisa berada di sini. Ya, saya mohon maaf sekali lagi kalau bicara terlalu banyak. Tetapi memang kesempatan bicara ini dari tahun 2007 itu sudah 15 tahun, baru sekarang ini ada kesempatan, jadi tak lama-lama ini. Saya mohon maaf. Ya. Semoga ini semua bermanfaat. Ya. Amin. Tidak ada kata lain kuncinya seperti tema ini. Ya, bersatu kita, satu. Ayo. Jangan sampai kita dicerai-beraikan oleh orang-orang tertentu yang sudah tahu niatnya. Ya, itu tidak akan bisa mengalahkan kita saat kita seperti itu. Sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa zaman Rasulullah dulu. Bagaimana kita dikerjain orang, tapi kita tetap jadi pemenangnya karena kita bersatu. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Jadi persatuan ya, kita mau mengajak persatuan. Ayolah bersatu gitu. Makanya banyak juga nih, susah memang ya ngadepin oligarki nih. Kadang-kadang kalau kita mau bergerak dipecah-pecah, egoisme, ya egosentris kita masih ada. Tapi ayolah bersatulah, kita tetap berusaha untuk ngajak orang bersatu. Kami di Majelis Penderitaan Rakyat ya, ayo sedang menggugat Presiden dan Menkes karena bagi kami diduga terjadi kejahatan kemanusiaan itu dari mandatori itu. Ada kesalahan di situ. Dan kami sudah menggugat, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia, termasuk Pak Sutioso tadi itu, untuk sama-sama ayo berjuang, perhatikan ini kesehatan rakyat Indonesia nih. Gimana kita mau ngelawan TKA asing kalau kita sendiri rakyatnya ditakut-takuti dengan pandemi, dengan wajib mandatori, aduh keadaannya nggak baik. Jadi ini dari video Pak Sutioso ini, mudah-mudahan Pak Sutioso walaupun di sisa akhir hidupnya ini, ayo sama-sama Pak, ayo kita berjuang demi Indonesia agar Indonesia bisa, negara yang maju ini benar-benar jadi maju gitu. Negara yang kaya ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kemakmuran rakyatnya. Itu aja dari gue. Insya Allah kita ketemu di konten-konten gue berikutnya. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat Indonesia.